Pembahasan pada hari ini yang pertama penjelasan masalah dan analisis teori, yang kedua penyelesaian masalah berdasarkan teori, dan yang ketiga kesimpulan. Jadi pembahasan kita yang pertama yaitu penjelasan masalah. Masalah keseimbangan kerja hidup merujuk pada ketidakseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan kebutuhan pribadi atau waktu luang seseorang. Hal ini dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan dampak negatif terhadap kesejahteraan secara keseluruhan. Beberapa aspek masalah keseimbangan kerja hidup. Yang pertama, overworking. Yang kedua, tuntutan pekerjaan yang berlebihan. Dan yang ketiga, kurangnya dukungan organisasi. Selanjutnya, analisis teori. Berdasarkan analisis teori, masalah keseimbangan kerja hidup dapat diartikan sebagai hasil dari ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi tuntutan tersebut. Beberapa temuan analisis teori terkait masalah ini melibatkan yang pertama, stres kerja dan ketidakseimbangan, yang kedua, pentingnya dukungan organisasi, dan yang ketiga, keseimbangan sebagai faktor kepuasan kerja. Selanjutnya, penyelesaian masalah. Ada 3 penyelesaian masalah. Yang pertama, pengembangan kebijakan fleksibilitas kerja, teori dukungan organisasi. Implementasikan kebijakan yang mendukung fleksibilitas waktu, seperti bekerja dari rumah atau jadwal kerja yang dapat disesuaikan. Yang kedua, program kesejahteraan karyawan, teori kecocokan tuntutan dan sumber daya. Sediakan program kesejahteraan karyawan seperti layanan konseling, program kebugaran, atau dukungan psikologis. Dan yang ketiga, peningkatan komunikasi tim. Teori keseimbangan sebagai faktor kepuasan kerja. Fasilitasi komunikasi terbuka dalam tim untuk memastikan pemahaman bersama mengenai tuntutan pekerjaan dan harapan pribadi. Selanjutnya, kesimpulan. Penerapan teori perilaku organisasi dalam menyelesaikan masalah keseimbangan kerja hidup memberikan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan memahami perilaku individu, dinamika tim, dan faktor-faktor organisasional, strategi yang diusulkan berupa menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi efektivitas implementasi strategi ini untuk memastikan dampak positif dalam jangka panjang.